jadwal konsultasi. Siap. Ini ada dua klien kita yang unik banget nih. Yang satu aku kenalin ya. Iya, boleh. Namanya Mbak Dona. Apa kabar? Hai. Ini adalah business owner. Iya. Dan kalau Sinta Zahara, dia punya brand harus di rebranding. Nah, dua klien gue ini tuh unik-unik banget dan cantik-cantik banget kan ya? Iya, betul. Dan mungkin Don bisa cerita juga kali ya nanti tentang brandnya. Karena kalau Mbak Dona, jadi gimana? Iya, boleh. Kalau Mbak Dona ini kita ngobrol dari bulan Februari ya Don ya? Yes. Kita mulai ngobrol dari bulan Februari dan ini salah satu memang yang kita bisa jadikan networking itu bisa jadi kayak peluang bisnis untuk kita memulai bisnis apapun gitu kan. Aku udah kenal Dona tuh udah hampir 2 tahun 3 tahun ya Don? More than ya. Oke. Nah, terus udah gitu memang Mbak Dona ini punya visi yang luar biasa. Dan ini adalah kita bisa claim is one of the first brand perempuan denim yang menggunakan sustainability fashion. Gue mesti tanya deh sama Mbak Dona. Nanti kalau sama Sasha dia memang udah punya brand tapi pengen di rebranding. That's what TBF are for. Oke. Nah pemirsa nih, sekarang kita langsung tanya-tanya aja ke Dona dan Sasha dan kalau sebagai seorang konsultan itu testimoni dari klien itu penting banget ya. Karena itu menentukan kualitas dan reputasi. Betul, makanya dan Baby sekarang nih berani banget nih. Boleh langsung mempertemukan langsung dengan saya dan saya bisa nanya-nanya langsung. Iya. Baik, kita langsung ke Dona aja dulu. Jadi Dona ini dari belum ada brandnya mau bener-bener launching brandnya dari nggak ada jadi ada. Dan boleh diceritain sedikit nggak si sustainability denim ini gimana sih ceritanya dan apa sih visi dan dibalik semua itu gitu loh. Kenapa harus sustainability? Yes. Keren banget. Jadi memang saya pada dasarnya senang memakai local brand. Ya. I see. Sekali saya kerja di corporation, terus kemana-mana saya pergi, selalu saya usahakan untuk menggunakan local brand Indonesia. Iya. Teman-teman sendiri ya, kebanyakan betul. desainnya saya berusaha untuk kenal dengan desainer. Sama dong kita ya. Sama ya, local brand itu keren loh. Bener. Kemudian setelah lama seperti itu menggunakan local brand, saya pikir kenapa saya nggak punya local brand sendiri gitu. Untuk my own brand yang lokal yang bisa saya pakai kemana-mana dan juga bisa berkolaborasi dengan desainer-desainer teman-teman saya juga gitu kan. Lalu kemudian saya pikir apa yang saya suka gitu. Saya suka memakai denim. Emang denim tuh buat saya udah jadi pakaian sehari-hari karena memang nyaman dan tahan lama. Tapi denim itu karena saya into sustainable and green gitu ya. Saya pikir denim itu adalah salah satu produk yang banyak menghasilkan waste ya. Limbahnya paling banyak. Limbahnya paling banyak. Oke. Water dan kemudian chemical dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau saya ingin mempunyai brand denim buatan Indonesia 100% local, I wanna have something yang eco-friendly, yang sustainable dan benar-benar ethical. Jadi bukan sembarang denim. Dan itu pasti nanti akan impact ke cost of production-nya kan ya? Hopefully nggak terlalu banyak. Karena memang ada value di denim itu, di brand itu. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Kenapa mempercayakannya terhadap TBF? Seperti tadi udah diceritakan, saya kenal Baby udah cukup lama juga ya. Jadi trust ya. Tadi kita ngomong sedikit tentang trust ya. Nomor satu dan selama ini kan karena kita berteman, saya tahu sepak terjangnya Baby juga gitu kan di bidang fashion. Jadi saya nggak berpikir dua kali ketika Baby mendirikan TBF dan saya ingin mempunyai brand sendiri, saya langsung pergi ke Baby. Waduh. Dan ternyata ini uniknya juga kita waktu develop di bulan Februari itu kita baru ngobrol ya, brainstorming sampai 3-4 kali ya. Cuma memang kalau di TBF aku tuh pengen apa yang diinginkan oleh klien itu nggak cuma jadi just another brand, tapi memang brand yang with sustainable atau with a cost gitu kan. Nah, kita dapetin suppliernya yang susah sebenarnya. Jadi memang untuk klien Dona ini, aku bilang this is a movement sebenarnya. Dan akhirnya kita dapat ya. Yes, jadi hopefully nanti by the time kita sudah launch gitu ya, everybody yang menggunakan brand itu juga mempunyai visi yang sama. Jadi part of the movement gitu, jadi ethical and sustainable and no harm to the environment. Exactly, karena memang kalau saya lihat sekarang ini brand with a purpose itu yang emang justru diminati oleh masyarakat. Dan kayaknya di situ ada peluang bisnis yang sangat besar, especially di masa pandemi seperti ini. Jadi orang kayaknya perasaan untuk tenggang rasa sosial dan sadar lingkungan itu meningkat. Kalau saya lihat, jadi mudah-mudahan sukses Dona. Oh iya, of course. Karena ada unisex juga. Betul. Ada unisex juga ya kita ya. Ya betul. Dan sekarang pemirsa, gimana kalau kita beralih ke yang berikutnya nih? Yang kayaknya mukanya kenal nih gue. Hah, kenal di mana ya pemirsa ya?
Familiar ya, familiar ya. kayaknya pernah tampil di mana gitu kan. Nah, apa kabar Sasha? Baik ya, dan Sasha ini pemirsa udah punya brand sebelumnya, bener kan? Dan sekarang mau relaunch. Nah, boleh rebranding. Oke, rebranding. Nah, boleh ceritain sedikit nggak nih latar belakangnya dari brandnya, sedikit filosofinya, dan kira-kira koleksi seperti apa yang udah ada sekarang di market? Jadi sebetulnya aku dulu mendirikan brand itu berangkat dari keinginan diri sendiri untuk punya Jangan lupa menghadap kamera ya. untuk punya baju kantor yang fashionable gitu. Jadi biasanya kita kalau pergi ke kantor pulangnya aduh harus ganti dulu nih. Iya. Nah, aku tuh pengen banget punya baju kantor yang Bisa. keren gitu, yang fashionable, yang nggak biasa aja, yang nggak cuma kayak statement, yang nggak cuma blazer dan rok atau celana panjang, pokoknya pengen bikin yang keren. Boleh bisa bilang day and night gitu nggak jadi konsepnya? Iya, Jadi day and night, chic, terus I see. Statement pieces. statement pieces keren lah pokoknya. Oke. Pertanyaan kedua saya adalah kenapa mempercayakan TBF untuk nge-relaunch, dan mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman waktu pertama kali ya. Apakah ada satu kekurangan yang dirasa atau perlu bantuan untuk misalnya menghubungkan dengan networking ya sama production, supplier gitu. Karena kalau saya dengar tuh dari ya rata-rata beberapa orang yang berkecimpung di dunia ini, yang paling susah adalah production di Indonesia. Dan itu apakah juga dialami oleh Sasha? ceritanya akan panjang banget nih. Dengan waktu singkat ya, dengan waktu singkat. Tapi intinya begini, saya kenal sama foundernya ini udah sekitar 17 tahun. Oh, I see. Ini data teman kecil juga. Oke. Dia ini adalah orang yang bener-bener fashion inspiration buat saya gitu. Jadi saya selalu look up sama Mbak Bibi karena selalu up to date dan selalu keren gitu. Terus saya ketika saya memilih Bantu, Beb. ketika saya mau berburu belajar, terus saya biasanya lihat sama orangnya ini, orangnya benar-benar berpengalaman, terus juga nggak usah ditanya ya. Iya. Udah pernah jadi editor in chief, CEO di ya gitu ya, salah satu manufacturing. Jadi saya ngelihatnya, saya yakin gitu kan. Sekarang soalnya kalau misalnya kita bicara mau rebranding, saya harus mempercayakan sama orang yang udah berpengalaman bisa baca market. Kalau cuma sekedar bikin baju-baju biasa aja mungkin ya. Iya. Just like another brand kan. Iya. Tapi saya pengen bikin something yang unik, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang kan, bayangin nggak? Di tengah pandemi seperti sekarang, struggling. Iya. Saya mempercayakan kepada TBF karena saya yakin saya pengen banget optimis nih untuk urusan ini gitu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kayak mau raise to the next level ya, berarti ya untuk dari sisi brand, jadi bukan just another brand, dan mungkin mempercayakan kepada TBF karena reputasinya Baby di industri ini sudah lumayan oke ya. Siapa yang nggak kenal? Nah, ini belum di rehearse loh pemirsa ya. Jadi benar-benar cerita jujur dari dua klien yang so far sih kalau saya lihat dari muka-mukanya nih senyum, berarti artinya puas dengan servisnya dari TBF gitu. Aduh, amin buat kepercayaannya. Itu nunggu-nunggu. Kalau dulu tuh hanya sekedar cuma cerita-cerita aja kan. Baby tolong dong nanti ini. Iya. Nah, nanti ada waktunya. Ternyata hadirlah ini ya kan, dari cerita kita di Hong Kong Fashion Summit. Jadi aku pernah 3 tahun yang lalu. Oke. Terus aku bilang sama Baby, aku tuh gimana ya, pengen banget nge-branding baju aku karena itu susah, jujur nih, susah banget ya. Mungkin menjawab tadi pertanyaan itu kan, mau bikin fashion brand kemana ya? Iya, betul. Cita-cita aku tinggi banget kan, pengen banget punya baju yang seperti ini, seperti pengen keren, tapi ternyata di prakteknya tuh susah gitu. Dan kayaknya waktu itu pada saat aku bikin benar-benar aku nggak bantuan siapa-siapa. Nah itu Jadi aku benar-benar sendiri. Jadi sekarang aku ngerti bahwa untuk bisa kita ngebangun sebuah bisnis, apalagi nih sekarang fashion gitu ya, aku harus belajar dan berguru sama orang yang tepat dan juga ya semoga nanti kita kedepannya bisa dengan baik gitu. Ini menarik nih pemirsa, dan juga mungkin Baby bisa gue tanya sedikit ya. Jadi kalau misalnya let's say pemirsa punya passion di sesuatu bidang, misalnya fashion, tapi somehow kita nggak punya expertise-nya gitu. Bisa kan kayak gitu ya? Misalnya kita punya passion, kita mau punya restoran atau cafe, tapi kita nggak punya expertise-nya. Nah di sini Baby di TBF-nya berlaku sebagai consultant untuk bisa ngebantu memfasilitasi. Jadi mungkin nanti setelah itu kita mungkin juga udah bisa ngerti dan sambil belajar juga ya. Betul. Nah, sekarang boleh nggak saya tanya nih sama Donna nih, kira-kira plan kedepannya ini boleh dikasih tahu nggak launch date-nya kapan? Dan juga mungkin nanti Sasha juga udah ada di pipeline belum nih timeline-nya kira-kira buat pemirsa juga tahu. Lagi masih development sih, kita masih brainstorm terus karena memang buat saya ini adalah salah satu
passion juga. Dream juga nggak? Dream. Banget. Wow. Dream, passion karena kita pingin make a difference gitu ya. Iya, iya. Bikin something yang benar-benar sustainable dan juga punya value yang bisa bertahan gitu. Waduh, Dan saya suka banget ya sama ke misinya depannya- Donna nih. ke depannya Itu sama hopefully- saya benar-benar satu ini banget nih. Ya, ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi Iya, ya, satu satu frekuensi ya. Kedepannya hopefully bisa melebar ke produk-produk yang lain Iya, iya. selain Iya. fashion, tapi Dan go tetap- internasional ya. Amin ya Allah. Amin. Tapi tetap konsepnya adalah sustainable, Dan local eco-friendly, Iya. and local Indonesian. Kalau launchingnya sih insya Allah sih tahun ini juga, Iya. insya Allah gitu kalau semua lancar. Really? Iya, November Wow. insya Allah Insya Allah. November. Wow. Dengan bantuan TBF. November ya, berarti November ya. Kalau Sasha Di kapan? timeline kita November ya. Kalau Sasha kapan? Konsultasi kebetulan baru beberapa kali, Ah, jadi I see. nanti mungkin kita Kita semoga soon semoga ya. cepat Oke. ya. Semoga Tahun ini juga atau? Semoga sih tahun ini ya. Iya. Wow, really? Iya, karena Oke. memang sebenarnya teman-teman kita di sini memang pengen, aku juga saranin justru di masa pandemik ini Nah. adalah saatnya kita strategize ya. You read my mind karena that's my next question, langsung dijawab nggak apa-apa. Jadi Oke, jadi nggak apa-apa, bener-bener. Beb. Jadi emang itu satu opportunity ya. Iya. In every difficulties kita harus bisa ngeliat sisi opportunity-nya, betul. peluang dan Betul. seperti tadi Baby bilang jangan nunggu Jangan nunggu. sampai ini berakhir. Kita udah mulai scribble down, Iya, do the work, iya. the behind the Iya, scene. puzzle dan Yes. connect the dots dan segala Iya. macam, begitu sudah balik normal, baik justru kita get the moment. Yes. Udah ada tuh barangnya di market ya kan gitu. Begitu udah selesai, boom. Iya. betul. Jadi Bahkan sem- saya, bahkan sorry banget kemarin saya sempet kayak aduh nggak yakin nih kayaknya kalau mau bikin sekarang apalagi lagi kayak gini kan. Iya, iya. Tapi Iya. ternyata Mbak Bebe bilang enggak, momennya tuh harus tepat nanti pas Iya. keluar bareng semoga semuanya udah selesai ya. Yes, udah. Iya, yes, iya, yes. iya. I think that's also some of the people yang in the business doing juga sekarang. Iya. Jadi preparing untuk nanti pada saat udah post pandemi ini, Iya. kita langsung udah gigi 4 lah ibaratnya Betul, langsung. ngegas langsung kan. Iya, iya. Dan jadi seru banget nih bincang-bincang kita dengan dua wanita cantik ini. Thank you Donna, yang thank you Yasha. Thank you Stefan. sangat amat berani dan inspiring kalau menurut saya. Betul. Karena maksud saya gini, kalian pasti juga di dalam karir kalian pasti udah melalui banyak sekali Wah, pengalaman luar biasa. dan Ibu ini juga luar biasa. dan pengen punya cita-cita dan punya keinginan untuk mulai suatu brand tuh itu nggak gampang loh. Iya. Dan itu untuk mulai aja tuh kayaknya buat saya butuh keberanian. Iya. Karena itu modal utama kita bukan uang, ya tapi keberanian. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal ulik lagi dengan Melinda Babiana. Tuh gue jadi salah ngomongnya. Dengan Melinda Babiana, kira-kira ups and downs-nya untuk berbisnis gimana, dan kita boleh tanya, pernah gagal nggak sih Baby dalam berbisnis? Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap sini di Local Stock bersama saya Stefan Tamunan. Well, menarik bukan pembicaraan kita kali ini? Dan buat kalian yang mau tahu lebih dalam bagaimana menjalani bisnis seperti ini, jangan kemana-mana ya, karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.